Mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung pelajaran kita masuk kepada bab sidik, bab jujur. Hadis dari Abu Sufyan kalau tidak salah. Abu Sufyan also An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu dari Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, dalam hadis yang panjang, fi kisati Hirakal, mengenai kisah Heraklius. Qala Hirakal, berkatalah Heraklius, famada ya'murukum, maka apa yang ya'muru, apa yang dia suruh, dia perintahkan kepada kamu, yakni Nabi. Berkata Abu Sufyan, qultu, aku berkata, yaqul, wa'budullaha wahdah, sembahlah oleh kalian semua Allah wahdahu, satu-satunya yang berhak disembah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kalian persekutukan, kalian perserikatkan dengan Allah itu sesuatu apapun juga. Watruku, dan tinggalkanlah, ma yaqulu, apa-apa yang dikatakan oleh abaukum, nenek moyang kamu, wa ya'muruna, dan dia menyuruh kami untuk salat, dan juga menyuruh kami untuk sidqi, berlaku jujur, wal afaf, dan menahan diri daripada mengerjakan yang buruk-buruk, yang haram-haram, atau menjaga kehormatan diri, dan juga menyuruh kami untuk silah, mempererat hubungan silaturahim. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Mari kita pahami. Iko hadis ko penggalan hadis, yaitu hadis yang cukup panjang ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Dulu pernah kita kaji ke Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Terjadilah namanya perjanjian dan perdamaian Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Makkah dan sekutu-sekutu mereka, untuk tidak saling serang-menyerang, perang-merangi. Kesepakatan itu dibikin dan diadakan di Hudaybiyah. Tidak perlu kita cerita melihat, sebab ulang kaji lamu namanya. Masa itu dipakai oleh Nabi, itu masa gencatan senjata, dipakai oleh Nabi untuk mengirim surat-surat kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja, penguasa-penguasa di Jazirah Arabia, sampai ke Eropa, sampai ke Mesir, sampai kepada Asia Tengah. Surat untuk mengajak, menyuruh mereka masuk Islam, bersyahadat menyembah Allah.
Nah, sampailah surat itu ke Mesir di tahun 6 Hijriah. Artinya setelah 6 tahun Nabi hijrah. Tiba di Mesir, surat itu dibaca oleh penguasa Mesir, Muqawqis. Disambut tapi tidak masuk Islam. Cuma dibalas dengan mengasih berbagai macam hadiah, salah satunya perempuan yang bernama Maria Qibtiyah. Maria orang Qibti. Dan itulah yang digauli Nabi, lahirlah anak Ibrahim. Sampailah surat itu ke Kisra, Persia. Iran kini itu Persia. Iran, rupanya surat Nabi dirobek-robek. Dirobek-robek. Itu tidak wajar tuh kepala negara. Barangkali Muqawqis merasa orang kadang Kisra Persia merasa orang hebat, orang berkuasa, dikirim surat oleh orang Arab gurun, menghina untuknya, dirobek-robeknya surat Nabi. Untuk kita ketahui, negara adik kuasa ketiga itu dua, Romawi cek, Persia cek. Kalau kini negara kuasa Amerika dan sekutunya, Rusia dan sekutunya, tambah Cina. Kalau dulu di zaman Nabi dan sebelumnya, negara yang adik kuasa itu dua itu, Persia dan Romawi. Nah, surat Nabi yang tiba di tangan penguasa Persia yang dipanggil dengan Kisra dirobek-robek. Kata Nabi, nanti kerajaannya juga akan dirobek-robek. Dirobek itu dihancurkan. Memang Islam mengalahkan. Sehingga masuk Islam lah orang Persia kan, jadi Iran gitu. Walaupun Syiah. Tiba di Romawi, surat itu dibaca. Kaisar Romawi ketika itu Heraklius, beragama Nasrani. Romawi, tidak Roma kini kok. Romawi Bizantium. Lalu dipanggillah oleh sang kaisar, karena wilayahnya sangat luas. Orang-orang Arab yang berdagang ke Eropa. Nah, suku Quraisy berdagang sampai ke Eropa. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Salah satunya Abu Sufyan. Abu Sufyan, tokoh Quraisy. Jadi mereka jauh membawa barang. Orang Makkah sampai ke Eropa kan jauh, pakai unta. Mereka ambil barang di Yaman. Yaman barang-barang datang daripada timur, mau diwakilkan timur dari lautan. Orang-orang Quraisy lah yang membawa barang-barang itu ke jantung Eropa sampai ke Romawi. Kalau lewat darat itu lewat Tiongkok, Cina sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Yang dia bawa rempah-rempah. Nah, jadi ke negeri-negeri Eropa itu lah masuk orang-orang Quraisy Arab. Nah, sang kaisar penguasa menyuruh cari, ada enggak orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang ada di negeri kita, kau pengen mengalih atau bagaimana? Rupanya diketemukanlah Abu Sufyan dengan kawan-kawan, dipanggil menghadap istana besar lah. Terjadi dialog. Yang ditanyakan oleh Heraklius antara lain, ada enggak laki-laki di kalian kau yang menyeru kepada begini, begitu. Mengaku Nabi segala macam. Nah, jawaban Abu Sufyan, ini kafir. Abu Sufyan kafir sebelum masuk Islam.
Lai seruannya, mengapa kalian diajaknya? Coba Kaisar ke ingin tahu ada orang nama mengirimi surat untuk masuk Islam, padahalnya Nasrani. Kata Abu Sufyan berkata jujur, tidak bohongnya, walaupunnya kepiah, walaupunnya bangi ke Nabi Muhammad, tapi di negeri asingnya kata jujur. Aku tanya, famada ya'murukum, maka apa yang dia perintahkannya kepada kamu? Itu Nabi yang mengaku Nabi itu apa yang disuruhnya kalian? Kata Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Jangan persekutukan Allah itu. Lalu kami disuruhnya meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang, kebiasaan nenek moyang, itu berupa penyembahan kepada berhala dan lain sebagainya. Dan kami jadi suruhnya untuk salat sidqi, jujur, alai, afaf, pandai menjaga kehormatan diri dengan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan memerintahkan kami untuk menghubungkan silah. Heraklius tertarik setelah dibaca surat, lalu dipanggil orang Quraisy, orang kampungan sendiri kan, tertarik. Cuma tidak masuk Islam, tertarik lagi. Ketikanya minta kepada penasihat-penasihatnya, yang penasihat-penasihatnya tentu pendeta-pendeta Nasrani. Kalau sang kaisar menerima tawaran orang Arab itu untuk masuk Islam, ingat, rakyat kaisar semuanya Nasrani, kami juga Nasrani. Tentu panjang pikiran sang kaisar. Kalau orangnya Nasrani, penasihat Nasrani, tentu sah terjadi pertentangan, perselisihan, dan ujung-ujungnya bagaimana begini, takutnya kehilangan kekuasaan. Akhirnya sang kaisar tidak masuk Islam, cuma dihargainya sore itu. Dan kita tahu Romawi ketika itu sedang hebat-hebatnya menguasai Eropa. Itulah Nabi di tahun ke-6 Hijriah dipergunakan beliau untuk mengirim surat-surat. Anak kaji kita sesuai dengan judul. Judulnya Siddiqu, kejujuran, berlaku jujur. Anak disuruh oleh Nabi kalian tu. Orang Arab, ada orang kampung kalian mengingin surat kepada Ambo, begitu? Lai tahu kalian mengingin surat kah? Lai, nama mengaku jadi Nabi, ani suruhnya. Nyembah Allah, jangan sekutukan, tinggalkan apa-apa yang kebiasaan nenek moyang yang tidak benar. Kami disuruh untuk salat, disuruh untuk jujur. Kaji kita kan jujur kok. Siku ada satu menyembah Allah, kedua meninggalkan ajaran nenek moyang, ketiga menyuruh salat, keempat menyuruh jujur, kelima menyuruh afaf, menjaga kehormatan, yang keenam menyuruh kami untuk menghubungkan silaturahim. Nah, dalam masalah itu yang kita pahami kan masalah siddiqi itu, jujur. Tapi tidak layak kita itu sebaca sebab hadisnya lengkap. Pertama, semua rasul, siapa saja rasul yang Allah utus, yang Allah kirim, ajakan seluruhnya sama.
Ajakan seruannya, ajakan seruan untuk menyembah Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Bahwa selain Allah itu makhluk yang tidak pantas, yang tidak wajar, atau tidak patut untuk disembah, karena dia makhluk. Yang patut, yang pantas, yang wajar, satu-satunya yang berhak disembah adalah pencipta alam semesta, itulah Allah. Samu seruan Nabi sejak daripada Nabi Nuh sampai berakhir dari Muhammad, seruannya sama. Yang berbeda cara, tata cara beribadah, syariatnya yang berbeda, tujuannya sama. Sajak siswa adalah dosa lah tu. Cuman ketika turun perintah salat di malam Mi'raj, maka Nabi setelah itu mengikuti salat yang diperintahkan. Beliau sebelum itu salatnya mengikuti salat Nabi-Nabi siswa. Setelah Mi'raj baru turun salat dan tata acaranya. Jadi inti ajaran para Nabi semua sama, mengajak umat masing-masing menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan. Tidak beda. Itu menyeru mereka yakin percaya kepada hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan. Sambutan umatnya sama aja. Melawan, yang menentang, yang ingkar, yang menolak, yang sombong, yang memusuhi, bahkan memerangi dan membunuh adalah tokoh-tokoh. Umumnya yang menolak itu tokoh-tokoh. Karena mereka takut kehilangan ketokohan mereka, kehilangan kedudukan mereka, fungsi dan peranan mereka, status mereka. Umumnya yang menolak ajaran Rasul-Rasul, seruan Rasul ya, tokoh, pemimpin, orang-orang terpandang, orang-orang kaya. Kenapa ditolak? Mereka takut kehilangan kekuasaankah, kekayaankah, kedudukankah, pangkatkah. Walaupun hati mereka membenarkan, seperti Heraklius itu dia membenarkan Nabi. Cuma ketakutannya kehilangan jabatan. Nanti rakyat berontak, nanti diasuang melawan. Itu tokoh-tokoh ditolak. Kemudian Nabi jelaskan, di situ dijelaskan bahwa yang mengaku Muhammad itu menyuruh kami untuk meninggalkan apa saja yang yaqulu, apa saja yang diucapkan, dikatakan oleh nenek moyang. Maksudnya apa? Melarang kami mengikuti ajaran-ajaran yang disuruhkan, yang diajak, yang diajarkan oleh nenek moyang, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran kesyirikan, untuk menyembah berhala, adat-adat, budaya-budaya jahiliyah. Nah, kami disuruh oleh yang mengaku Nabi itu untuk meninggalkan semua itu. Namanya watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan apa yang diperintah, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang disuruhkan oleh abak siko ndak apa nenek moyang kate. Saja yang menyimpang, yang tolak belakang daripada kebenaran, tinggalkan itu. Nah, kita mahfum ketika itu, di zaman itu jelas adatnya adat jahiliyah. Jahiliyah itu kan bukan bodoh.
Ini jahiliyah aja, jahiliyah aja gini. Tidak bodoh jadi. Anan jahiliyah segala sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran, karena mereka jahil dengan yang benar. Kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum, umat-umat yang mereka tidak pandai, tapi budaya mereka budaya jahil, gitu jahil. Banyak, banyak. Seperti LGBT, contoh saya. Seperti gini kok pergaulan bebas di pantai-pantai misalnya. Macam-macam lah kalau disebut. Apakah budaya, adat istiadat, keyakinan atau akidah, tinggalkan itu semua. Itu perintahnya ke kami aja. Tentu ada yang tempi, ada yang tersinggung, ada yang merasa terlongkahi. Nah, merasa aku tidak mau menerima. Tiba di adat itu tokoh adat, tiba di kekuasaan, tentu orang berkuasa. Begitu seterusnya. Anan Muhammad mengaku Nabi itu, orang kampung bodoh, itu kecil Abu Sufyan. Itu kami yang disuruhnya. Menyembah Allah, meninggalkan semua ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nenek moyang yang bertentangan, yang bertolak belakang, yang menyimpang daripada kebenaran. Itu. Dan disuruhnya kami untuk salat. Salat artinya salat kan menyembah Allah saja. Kalau suruh salat berarti meninggalkan menyembah berhala yang masih banyak di Makkah ketika itu. Kalau tahun 6 Hijriah masih berhala, masih berkuasa, masih banyak di Makkah. Makkah itu bisa dikuasai Nabi kan tahun 8 Hijriah. Salat. Cuma yang tadi salat bukan ala mode wakini. Salat mode nabi-nabi terdahulu. Kabarnya pagi dan sore. Nabi Muhammad pun di Makkah salatnya. Sebelum beliau hijrah, salat di Makkah. Salat beliau pagi sore menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Ka'bah ketika dikelilingi oleh berhala patung, beliau menghadap Baitul Maqdis. Lah pindah ke Madinah, beliau baru dipalingkan balik ke Ka'bah. Salat di situ. Itu apa lagi? Wasidqi. Kami disuruhnya untuk berlaku jujur. Berarti jujur semenjak awal lah Nabi suruh. Awal kenabian beliau, orang lah beliau suruh untuk jujur. Berlaku benar. Kan jujur kalau kita kini tidak ada. Di zaman kini ya, kan jujur tu mana tidak ada leh. Bahkan semuanya dirubah sesuai dengan selera dan kepentingan, karena ambisi dan keserakahan. Ya hukum-hukum dirubah. Dirubah. Ya sistem-sistem karena tidak jujur lah. Sebentar lagi di negara juga akan terjadi apa namanya? Pesta. Kalau dulu namanya pesta demokrasi. Kalau bisa kok pesta lah namanya. Pesta korupsi lah namanya, pesta pungli, pesta menipu, pesta lah namanya. Itu semuanya cerminan ketidakjujuran. Kenapa orang tidak jujur? Orang tidak beriman.
Orang kau nak jujur kau, nak ada yang takutinya. Orang yang punya iman, walaupunlah di mukanya, tapi dia punya iman, tak maunya curang. Lah taonggok di mukanya, ado di mukanya. Kalau kita orang kini kan peluangnya sekali, tapi imannya ada. Memang diambil oleh iman. Untuk bohong, untuk menipu, untuk curang, untuk pungli, untuk korupsi, untuk menukar undang-undang, untuk melegalkan yang berlawan dengan konstitusi dan segala macam. Tidak ada nama ambil. Tapi kalau orang punya iman, ambil. Bahkan orang ambil, walaupun namanya orang Muslim, walaupun dia berkata demi Allah. Tapi karena imannya kalah ketika itu, tidak jujur lah. Mangko orang dah jujur, dia ada yang diharapkan. Itulah ikut yang diserukan balik kini zaman kini. Nabi menyuruh untuk berlaku jujur. Kata orang, kejujuran itu kini mahal. Mahal. Kejujuran itu hanyalah ada di ucapan. Manis-manis itu hanya di bibir. Tapi hati penuh dengan keserakahan, ketamaan, dengan kecurangan, dengan sama sebab guru kita sama solah. Guru media. Kan sama guru ada media massa. Tapi itulah rahasia umum. Itu yang diperintahnya ke kami ketika Abu Sufyan menjawab pertanyaan Heraklius. Heraklius kok raja di raja, menguasai sebagian Eropa, adik kuasa, tertarik dengan surat ajakan Nabi. Jadinya minta informasi ke orang Arab. Ketemu orang Arab di negarinya. Ketika itu Abu Sufyan sedang berdagang ke Romawi. Romawi Eropa. Romawi. Orang Arab itu jelas lah bedanya sih nanti. Orang Arab dibawa orang Arab ke sana. Itu dia loh. Ada orang Arab yo, kalau orang Quraisy yo, tentu pakai penterjemah, bahasa penterjemah. Itu pengakuannya. Orang kampung Amodo, iyalah. Ini suruhannya kalian, mangko atau masuk kami disuruhnya untuk jujur. Aduh. Sidqin. Dan juga kami disuruhnya al-afaf. Dulu ada ibu Narji mengaji sekolah 3 balik. Orang berduga ibu Afifah. Kenal Afifah. Hitam dia mana ni? Hitam ni. Nama beliau Afifah. Afaf. Anan Afaf. Dan Afaf sekutu. Orang ko pandai menjaga kehormatan, kesucian, harga diri. Mengarajuan nang rasul-rasul nang kamu rusak, rasul-rasul nang kamu runtuhkan kehormatan tak mau. Apalagi mengajukan yang haram-haram yang disuruh. Itu orang Afaf. Karusaknya, kehilang kehormatannya tak mau. Afaf. Biarlahnya meminta ke tak mau. Biarnya lita daripada meminta. Kan sudah berkerar. Karena ya ta'afaf. Karena orang kau pandai menjago. Sehingga mengaluh-ngaluh kan tidak banyak. Koan yang terjadi mereka tahan. Selapar-lapar mungkin mereka tenang saja. Pandai menjago diri. Tampilan itu dijago. Bukan de gengsi tidak. Ini menjago afaf namanya. Kami suruhnya berlaku afaf. Tentu afaf kau berlaku dalam segala hal. Dalam menjalih, dalam mencari penghidupan, dalam bergaul sama afaf. Dan itu diminta Nabi ketika doa salat. Allahumma inni as'alkal huda alaih wa tuqa
wal afafa wal ghina. Minta Nabi. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu. As'alukal, apa angkanya ke? As'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. At-tuqa, ketakwaan. Wal afaf, kehormatan diri. Wal ghina, kekayaan, ketidakbutuhan kepada manusia. Dalam sujud dibaca, di luar sujud silakan baca. Nabi sendiri meminta itu, dan beliau menyuruh orang untuk berlaku afaf. Nabi membaca itu, memohon itu, agar beliau dikaruniai afaf. Padahal beliau lah orang yang afif. Tahu afif? Orang yang afif adalah orang yang pandai menjaga kesucian, kehormatan, kemuliaan diri. Orangnya afif, perbuatannya afaf. Nabi doa itu, dan kita disuruh untuk afaf, dan beliau menyeru untuk berbuat afaf. Sampai-sampai kata Abu Sufyan, itu yang diajaknya kami siswa di kampung. Wassilah, anan silah. Silah ko menghimpun, menggabung. Menghimpun, menggabung. Asal kata silah. Ada nama himpun dan terserak. Menggabung-gabung balik supaya bersatu. Jam putih. Apa namanya silaturahim. Menggabung, menghimpun, menyambung yang putus, menghimpun yang terserak, mengumpul yang tak bersatu. Namanya silah. Nah, di orang awak baca silaturahim, silaturahmi. Ini kan bacanya silaturahim ya. Silaturahim, ana rahim. Rahim ko kandungan ibu-ibu. Parui. Bang ko banamo kandungan ibu-ibu itu rahim. Karena di situ tempat memupuk kasih sayang. Anak-anak yang berada di kandungan mendapat kasih sayang penuh. Diperhatikan, dijaga, dan segala macam. Bernama rahim. Maka orang-orang yang keluar di parui nan samo, orang ko namanya orang serahim. Bahasa Minang saparui. Saparui. Nanti lama-lama menjadi ulul arham. Ulul arham, orang-orang yang ada ikatan kekeluargaan. Karena dulu satu keturunan. Di negara Iwa, mula-mula saparui. Baru dulu. Sudah tu sa rumah kadang. Sudah tu sa payuang, sa suku, sa kampung, sa dusun, sa kampung, sa nagari. Entut. Jadi narahim ko hubungan kekerabatan. Aduh kari. Kerabat ko kan bahasa Arab. Karib kurabah. Karib dekat. Karib kurabah. Orang yang sangat dekat dengan kita. Sahabat karib. Di orang awak badaka kari kabia. Kari ko kabia dulu imbau. Putuhnya, rusaknya, ranggangnya. Disuruh kami menyatukan. Apa disuruh? Karena orang yang memutuskan hubungan silaturahim ko, berarti dia memutuskan kasih sayang. Nama saya rahim, rahim itu dari nama Allah.
Rahman Rahim, rahmat. Aku ambil rahim itu daripada namaku, kata Allah. Maka siapa yang memutuskan, siapa yang menyambung, man wasala, siapa yang menyambung, aku sambungkan dia dengan rahmat. Siapa yang memutuskan, aku putuskan dia daripada rahmat. Bahkan tidak boleh masuk surga. La yadkhulul jannah kaitu rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Tidak tanggung-tanggung dah. Di orang awak rupanya silaturahim ko dia lah menjadi silaturahmi batuka berkunjung-kunjung bersuhu-suhu bertamu-tamu dengan kawan-kawan. Itu silaturahmi. Nan sebenarnya ana silaturahim badan sana nan putih huwa malia sapo kabi imbau bertamu itu nasrahim. Ya orang-orang ko nasrahim dah. Ya orang ko apa namanya dah? Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sebabnya tidak sarahim ya. Tapi sarahim kepada watih yo sampai ke hawa yo. Cuman yang dituju sih ko adalah hubungan kekerabatan. Dia masih kerabat ya, Pak. Kalau bahasa siswa itu dek saparui, no saparui, sarumah, salah suang macam-macam salah. Boleh itu kami diperintahkan. Bahkan menghubung rahim itu termasuk ciri orang yang dijanjikan oleh surga, jannatu adnin. Di antara ciri orang yang dijanjikan untuknya surga dan Allah telah persiapkan surga itu orang yang yasilu nama amarallah bi ayyusal. Surah Ar-Ra'd itu surah ketiga boleh. Siapa mencelik boleh ya, saya tidak paham. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala. Dan orang-orang yang yasiluna, itu yasilu, menyambung, menghubungkan. Ana berhubungan putui. Nani sambua, nan putui. Dek putui maka kita sudah menyambung. Orang-orang yang menghubungkan ma amara Allah bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Hubungan kekerabatan deknya putih dihubungan balik. Wa yakhshawna rabbahum, mereka tu takut kepada Tuhan mereka. Takut itu mendorong mereka untuk taat. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut kepada buruknya penghisapan, sehingga mereka menghitung-hitung diri saja hidup ini. Takut nanti tergerak hati mereka untuk mempeloi diri. Maka dia nak kedua dikatakan orang kuah akan mendapatkan jannatu adnin, surga yang kekal abadi, yang mereka masuk ke dalamnya bersama bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu keturunan mereka. Itu perintah. Tapi kok sari. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, hal min baqiya, ya Rasulullah, masih ada nak tinggal tasiso diambo min birrin, untuk berbuat bakti kepada orang tuamu. Orang tuamu kedua-duanya lah mati, lah meninggal dunia. Masih ada nak peluang bagimu untuk berbakti? Kata Rasulullah menjawab, na'am, naik 5.
doakan keduanya, istighfar, mintakan ampun kepada Allah. Kemudian infaz, laksanakan janji-janji mereka, penuhi janji-janji mereka. Tuh. Kemudian hubungan silaturahim, hubungan balik silaturahim mereka, yang dengan mereka tu jadi terjalin balik. Turui balik Quran kita turui, nam putih narusak turui balik. Sebab apa kalian meninggal, mak kalian balik, turui balik. Nak terjalin silaturahim. Tualai ikram, muliakan kawan daki kenalan ranggai itu. Cari kawan-kawan balik, muliakan, hormati balik kawan-kawan itu. Sebab itu senang artinya. Itu bentuk bakti kepada orang tua yang setelah meninggal dunia. Buang balik. Nomor 2 istighfar. Nomor 3 menunaikan janji. Menunaikan janji, sempurnakan janji. Menghubungkan hubungan silaturahim yang hanya bisa terjalin gara-gara mereka. Yang kelima, muliakan temannya. Hormati. Ada kisah kisah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Beliau salah seorang sahabat yang amat terkenal dengan selalu meniru Nabi. Umar bin Khattab, salah satu anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Umar kunyahnya Ibnu Umar. Ibnu Umar termasuk sahabat junior namanya. Bahkan juniornya masih bujang-bujang zaman Nabi. Tapi beliau asen yang kerajaan Nabi. Yo di mana Nabi berjalan ke situ berjalan balik. Lah meninggal Nabi acok jalan ke sekolah. Nabi acok mangko ditiru. Ini terkenal lahnya salah seorang sahabat yang manga-manga saja meniru Nabi. Waktu kekasihnya. Cintaannya ke Nabi. Beliau kalau pergi ke Makkah, dari Madinah ke Makkah jauhnya. Sampai rati 50 kiloan lebih kurang. Tidak ada otor. Beliau bawa unta dan beliau bawa celai keledai. Kalau beliau tu jemu makai unta, beliau ya keledai. Keledai itu kudu ketek, kudu baban. Dan beliau membawa imamah serobat. Panas luar biasa. Panaslah. Nah, satu kali ketika berangkat ke Makkah, disertai yang lain-lain. Di tengah jalan ketemu dengan Arabi. Arabi itu orang yang tinggal di pelosok, di gurun-gurun, di pedalaman-pedalaman Sahara. Tidak orang perkotaan, orang hidup di gurun. Sampai kini orang suka hidup di gurun-gurun, nomad namanya, nomaden. Memang ya, sampai kini. Tanpa listrik, tanpa hiburan, dan segala macam. Beternak, mengembala, itulah hobi. Lalu melinteh di depan rombongan Ibnu Umar. Tiba-tiba Ibnu Umar bertanya, engkau sepulan? Ya, anak sepulan? Ya.
Jadi engkau nak sipulan, yo. Diserahkannya keledai ke orang tadi. Ke keledai. Kalau orang gurun kan lah biasa berjalan. Ke keledai. Pakailah kau. Ndak ibu tu, nyo agian keledai. Kalau kini onto lagi nya. Ukuran onto keledai itu memang gini apa? Avanza. Honda. Kemudian dibukanya imamahnya soroban. Dikabeknya ke kepala orang. Pakai untuk menutupi panas. Lalu yang mengiringi Ibnu Umar penasaran, bang kok ikut yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kenapa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Ibnu Umar. Apakah tidak cukup bagi engkau mengkau agia sadolahnya? Bukankah keledai itu engkau pakai untuk bersafar? Nah, sudahlah keledai bagi ya. Soroban tak jubah, soroban. Batu. Ambo menang. Sabda Rasulullah, inna min abarril birri, sesungguhnya khidmat bakti terbaik seorang anak terhadap orang tuanya adalah memuliakan, menghormati, berbuat baik kepada keluarga kenalan dekat orang tuanya. Sipulan ko, anak sipulan tu kenalan dake yo si Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ayah ambo je. Dia itu hadis Nabi, ambo ingin berbakti ke orang tua mu agian keledai, ambo agian soroban yang dibutuhkan. Itulah bin Umar. Kalau bahasa kini, batamu je orang, raso-rasonya ko anak apa anu, yo nya. Apa engkau itu kawannya apa ambo kong kental. Susah nampak begini pakai salon ambo kau bawa pulang je. Itu nampak awak. Kalau berkhidmat, ini salah satu bentuk khidmat berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keluarga kawan bapak atau keluarga kawan ibu. Kenalah, sebab itu namanya menyenangkan hatinya. Menyenang hati orang tua di kubu itu. Kawan-kawannya kita kenalan balik. Hubungannya nala putih kita sambung balik. Aku silah. Rupanya mau buang silahku termasuk orang lamati. Ubah balik, dia rusak. Saponya, turuiknya. Aku gak sarik-sarik tangguang doa. Sebab doa kadang-kadang mabate sampai ke langit. Awak lah ingin elok. Dia ingin baik, nambuik apa? Nambuik angka. Nah, balik kita kerja pangkah. Kerja pangkah. Nabi menyeru, mengajak semua orang sampai lo pasan tu kepada Kaisar Heraklius 5 menyembah Allah, jangan persekutukan dengan sesuatu yang lain. Salat, jujur, menjaga kehormatan diri dan menyambung. Tinggal doa leh. So pasanku lah sampai ke Kaisar leh. Kaisar Heraklius, penguasa dunia gitu.
Itulah kaji Pak. Lain ragu. Aku nak tinggal menyambung buang selai. Kasuo ya ko orang gaib ko agi piti. Oi. Ya. Sadat ya. Semua rasul, semua nabi, semuanya Islam, Muslim. Semua rasul Islam. Islam itu bukan hanya Nabi Muhammad. Semua rasul. Nabi Ibrahim Islam dia. Kan yang mengecekkan nama minal muslimin Nabi Ibrahim. Tunggu lu. Ya, tunggu lu. Tunggu lu. Rumah yang dibangun pertama kali untuk beribadah Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad salat beliau menghadap Baitul Maqdis, mengikuti salat nabi-nabi sebelum beliau. Siapa nabi-nabi sebelum beliau? Bani Israel. Di samping di Ka'bah banyak berhala. Dan lalu beliau rindu, kepingin mana Allah memalingkan kiblat itu ke Ka'bah. Dijawab, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu apa syahadat orang itu? Syahadat orang sejak Nabi Muhammad diutus, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap nabi yang diutus, Allah ambil perjanjian. Jika datang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, kalian harus begini-begini. Itu nabi. Itu tanya. Sampai. Salat. Mereka tidak ada syahadat. Mereka mengakui nabi masing-masing. Cuma setiap nabi-nabi diambil perjanjiannya. Jika datang Muhammad itu di zaman kalian, kalian harus mengikutinya. Ini semoga berbeda. Oi. Salat. Nabi sebelumnya adalah salat jauh. Bersalat beliau mudi nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau kan Bani Israel, Nabi Ismail. Kalau gadis beliau katanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kalau gadis Nabi Ibrahim Ka'bah, di samping Ismail ada Ishak, Yakub. Itu. Jadi beliau salat 2 kali sehari, pagi sore 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah turun apa? Baru turun perintah salat maghrib. Lalu terjadi perubahan-perubahan. Tanyakanlah kepada orang yang mau menjawab. Tahu. Kau lah bedanya. Setahun ke Hijriah. Namanya Amul Huzni, tahun kerusuhan. Setelah Khadijah meninggal, setelah Abu Talib meninggal. 500 Hijrah lulai. Hijrah berlaku sejak Nabi hijrah. Iya. Salat itu sebelum hijrah. Iya. Alun hijrah Nabi ke Madinah lah. Salat ada aja turun. Beliau Isra itu kan di Makkah. Sudah ke meninggal. Hiburan tu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.